Ya, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang supremasi Betawi di Jakarta yang wajib ditegakkan. Hari ini hari Jumat 22 November 2024 ya. Pertama kita mesti tahu dulu, Betawi itu identik dengan satu agama, namanya Islam ya. Jarang ada orang Betawi, orang asli Jakarta yang berada atau menganut agama di luar Islam. Ya, kalaupun ada, itu pun mereka korban dari upaya kristenisasi yang baur, yang menggunakan unsur budaya Betawi, seperti yang dilakukan oleh siapa itu namanya, Junaidin Salat namanya. Itu murtadin itu. Ya, dia menggunakan unsur Betawi untuk ngekristenin orang. Jadi jangan dah. Ya. Nih, jadi gini. Kalau kebiasaan orang Betawi ya, kalau sholat ya, biasanya tuh zikirnya bareng-bareng. Karena orang Betawi itu identik dengan Amaliyah NU, bukan Amaliyah Muhammadiyah. Ya. Orang Betawi identik dengan NU. Kebanyakan guru-guru Betawi, guru-guru ulama-ulama Betawi itu kebanyakan adalah ulama-ulama NU. Contoh Kiai Ali Yafi, terus siapa? Guru Marzuki Cipinang, ya, Cipinang Muara. Guru Marzuki Cipinang Muara, dan ya banyaklah para guru-guru kita, guru-guru Betawi ya, yang kebanyakan adalah orang-orang NU ya. Jadi amaliyahnya kebanyakan ngikutin amaliyah NU. Kalau sholat zikirnya bareng-bareng, kalau salawatan bareng. Bahkan orang Betawi punya salawat sendiri, namanya salawat tutsur. Selain salawat burda, salawat yang udah. Orang Betawi itu biasanya suka salawatan. Ya pokoknya identik dengan amaliyah NU lah. Suka zikiran, suka tahlilan, suka salawatan. Jangan dibilang wah itu ndak ada pak dalam itu, kagak ada pak dalam ajaran agama Islam. Saya kalau Allah ngomong logat Betawi ayo, ngomong lidah Betawi ayo, kalau di luar Betawi pun juga ayo saya. Jadi dua-duanya saya pakai tadi ya, ndak sama kagak ya. Tapi ini pure pakai bahasa Indonesia dulu dah, kagak nyampur dengan bahasa Betawi kayak tadi ya. Kayak gini. Ya gini ya jangan bilang apa itu ndak ada pak dalam ajaran Islam, muka lu jauh saya bilang. Kalau bid'ahnya bid'ah hasanah, nambah-nambahin sesuatu yang baik mah itu dibolehin tong. Itu mah dibolehin. Kalau bid'ahnya bid'ah hasanah, nambahin sesuatu tapi nambah untuk kebaikan, itu mah boleh tong, boleh, malah diharusin lah. Contohnya kita contohnya gini aja. Saya nggak bisa putar kamera, HP saya speknya nggak mendukung itu. Saya nih pakai baju, pakai penampilan seperti orang Betawi, ini kan bid'ah hasanah. Ada juga orang sholat pakai itu, depan saya tuh pakai batik tuh pakaian nasionalnya Indonesia. Itu kan juga bid'ah hasanah. Orang sholat pergi ke masjid pakai kendaraan bermotor sekarang. Dulu kendaraannya apa? Unta. Sekarang pakai mobil, pakai motor, pakai sepeda, ya, pakai skuter. Tahu skuter nggak? Skuter otopet, tahu kan? Iya. itu bid'ah hasanah juga. Orang kalau kalau berislam kaku bener, kagak bakal maju. Dah percaya sama saya, kagak bakal maju. Kenapa? Ribet sendiri. Padahal Islam itu sudah wanti-wanti, kagak ribet dah. Itu kagak ribet dah. Itu dijamin kagak ribet dah. Itu
Iya, jadi nggak boleh kayak gitu, nggak boleh mengatakan dikit-dikit tidak sesuai dengan syariat Islam. Lah situ larang-larang orang selawatan juga, situ larang orang zikir bareng-bareng juga udah bertentangan dengan hukum Islam. Kenapa? Kagak toleran situ. Simple, sederhana, ngapain ribet, ya kan? Jadi gitu. Kalau orang Betawi itu cara berislamnya itu ngikutin amalia NU. Kalau tahlilan bareng. Bahkan sampai ada ininya loh, sampai haulan ada juga. Maren mauludan orang Betawi. Orang Betawi kalau sini mauludannya macam-macam. Ada yang baca rawi, ada yang baca barzanji, ada yang baca apa? Ada yang baca macam-macam maulid yang dibaca. Bahkan keliling dari hari pertama bulan Rabiul Awal sampai hari terakhir, keliling ke masjid-masjid, ke rumah-rumah, ke rumah-rumah warga biasanya, ke masjid-masjid, ke musola, keliling. Sudah mauludan apa? Makan bareng. Sudah mauludan makan bareng, masak apa gitu segala, makan bareng. Tuh mauludan orang Betawi kayak gitu. Ada juga namanya Lebaran Betawi. Ada juga namanya Lebaran Betawi. Kita harus dilestariin tuh. Namanya Lebaran Betawi. Terus apa? Muharramannya orang Betawi juga kayak gitu. Identik dengan apa? Obor keliling kampung. Itu. Jadi makanya itu kenapa saya seruin, kenapa masjid-masjid di Jakarta, masjid-masjid dan musola-musola yang masih berada dalam lingkup wewenangnya Pemprov Jakarta gitu ya, udah aja wajibin seluruh personelianya, ya ketua DKM-nya, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pengpucuk pimpinannya, imamnya, muazinnya, semua orang Betawi. Kenapa? Karena biar lestari amalia Muslim Betawi itu. Jangan ama orang Muslim Betawi disuruh ngamalin yang memang bukan ajarannya. Kadang maaf nih, orang Betawi tapi dia dikira udah kepapar dengan ajaran, udah paham lain. Kayak misalkan kagak kenal, udah kagak tahlilan, kagak lagi namanya tawasulan, kagak lagi kalau sholat tuh doa zikir bareng-bareng masing-masing. Itu bukan lagi Betawi amaliannya, bukan lagi amalia Betawi, udah amalia orang lain. Kalau orang Betawi mah kagak gitu. Itu namanya udah kepapar dengan amalia dengan yang lain, dengan yang bukan ajaran guru-guru kita. Ya. Orang pasti akan ngomong, lah ngapain kita ngikutin orang, Pak? Lah ngapain kita ngikutin guru, Pak? Ngikutin mah Al-Quran sama Sunnah, bukan guru, bukan. Goblok, gua kasih tahu ya. Itulah kalau omongan orang goblok, omongan orang tolol, omongan orang dungu, omongan orang bajingan bin keparat itu kayak gitu. Gua kasih tahu baik-baik. Yang namanya guru-guru Betawi kita, guru-guru alim ulama dari Betawi kita, emangnya mereka ngomong kayak gitu kagak punya dasar? Ngajarin ke murid-muridnya kagak punya dasar? Punya. Dasarnya bukan cuma Quran sama hadis doang. Mereka ngaji juga kepada guru-gurunya yang punya kitab. Mereka juga baca kitab punya guru-gurunya. Sanad keilmuannya ada tong. Lalu asal ngoceh, asal congor, ya, asal nyap-nyap, ya, asal asbun aja lu. Mati saya ngomong.
Udahlah, kalau memang situ kagak paham cara orang Betawi ngejalanin Islamnya, lebih baik udah diem, gak usah nyep-nyep. Atau daripada nyep-nyep mending nanya, mending toleransi aja dah gitu. Kalau misalkan nih orang Betawi ya amalin Islamnya kayak begini, ngikutin amalnya NU, udah lu ikutin, udah lu terima aja. Kalau kagak udah kagak usah nyep-nyep, males dengerinnya ya. Jadi gitu aja, ngapain banyak nyep-nyep. Bener gak? Iya. udah kita orang Betawi, kita orang Islam Betawi, udah ada pondasi ajaran keislaman kita, bukan hanya sekedar Quran sama Sunnah, tapi ajaran kutuk. Aduh, gak nyadar ada polisi tidur, hampir aja jatuh. Makanya kalau saya tuh gini ya, udah ikutin apa yang udah diajarin guru-guru kita, apa yang udah diajarin sama guru-guru alim ulama kita Betawi. Udah itu aja yang kita ikutin, karena sanatnya ada. Yang penting apa? Kata kuncinya satu, sanatnya ada, sanat keilmuannya jelas. Udah beres itu aja. Ngapain ribet-ribet, ngapain saling ini ngemaki-maki gitu ya. Oke, semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan pada paham dah orang Betawi kalau ngamalin Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana, supaya kagak ada Pak Joko. Supaya kagak ada kesalahpahaman lagi. Yang paling penting ane mau tutup ame pantun sederhana ya. Pagi-pagi biar seger, enaknya makan buah ya. Siapapun lo pade, yang penting mati dalam keadaan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.